Yo, lah ni kalau hampa nak tahu, Indonesia adalah satu-satunya pasukan daripada Asia Tenggara yang layak ke round ketiga. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat, dan jangan lupa dukung dengan cara like juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat satu buah video dengan judul bagaimana kita bisa bersaing setelah Indonesia lolos di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Kita ucapkan tahniah jugalah kepada jiran-jiran kita macam Indon dah layak. Lah ni kalau hampa nak tahu, Indonesia adalah satu-satunya pasukan daripada Asia Tenggara yang layak ke round ketiga. So kita kutuk pun kutuk, kita syok pun syok. Kita bermusuh, kita bukan bermusuh lah dengan mereka. Kita berkawan, kita bergurau. Kita bergurau macam mana pun, kita still ucapkan tahniah kepada pasukan bola sepak Indonesia sebalik ke pusingan ketiga. Apa memang? Keberhasilan Indonesia patut diacungkan jempol, menjadi salah satu tim nasional di Asia Tenggara yang lolos ke fase selanjutnya, kualifikasi Piala Dunia. Tapi bagi Federasi Malaysia, tim nasional mereka, Timnas Malaysia, sudah tidak lagi level ASEAN, tapi sudah menjadi level Asia. Ya, memang kita agak kecewa juga kerana kita tidak melepasi ni. Tetapi apapun saya fikir pasukan kita telah berada di peringkat Asia sekarang. Kalau sebelum-sebelum ini memang kita melihat kita di peringkat ASEAN saja. Tapi apapun keputusan yang kita dapat, kita masih dapat 10 poin. Sebenarnya satu keputusan yang agak baik. Cuma kurang bernasib baik kita tidak melepasi untuk ke seterusnya lah. Tetapi dari segi penggunaan mata dan game-game yang kita patut menang dengan ranking-ranking bawah kita, semua kita menang pun, dan kita pun menang satu draw pun dengan Kyrgyzstan kan. Jadi saya fikir itu satu pencapaian juga. Cuma agak malang kita tidak dapat melepasi pusingan seterusnya. Menutupi malu. Everybody try to Indonesia head coach go to Europe to find their blood. Maybe I don't know. But to me, first, local development, produce best local player, produce this best. Then another extra effort we put it, then we make it another strategy to fight. To me, Indonesia will be a top around here soon. So they put a lot of effort, but we must be challenged. Malaysia have to challenge. Pelatih Timnas Malaysia Kim Panggon meminta timnya mencontoh Timnas Indonesia usai gagal tembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Diketahui Malaysia berhasil meraih kemenangan 3-1 atas Taiwan di laga terakhir grup D putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski meraih kemenangan, Malaysia tetap berada di posisi ketiga dengan 10 poin. Sebab di pertandingan lainnya, Kyrgyzstan menahan imbang Oman dan membuat Harimau Malaya gagal melaju ke putaran ketiga. Usai laga, Kim Panggon ingin Malaysia tak lagi membandingkan dengan Korea Selatan dan Jepang yang memiliki sistem sangat bagus. Namun ia ingin Federasi Sepak Bola Malaysia harus mulai memikirkan cara untuk membuat sistem yang bisa menghasilkan pemain-pemain muda terbaik setiap tahunnya. Pelatih asal Korea Selatan itu ingin Malaysia mencontoh Timnas Indonesia yang mencari pemain keturunan di Eropa. Namun Kim Panggon menilai pengembangan pemain dan menghasilkan pemain muda terbaik adalah fokus utama Malaysia. Kim Panggon pun melihat Timnas Indonesia memiliki masa depan cerah dengan usaha yang telah dilakukannya. Bahkan ia menilai Malaysia harus bisa bersaing dengan skuad Garuda. Kita tidak bisa membandingkan dengan Korea Selatan atau Jepang karena mereka punya sistem yang sangat bagus. Saya kira kita perlu meninjau dan memperbaiki sistem kita untuk menghasilkan talenta-talenta muda. Sangat penting untuk menghasilkan pemain muda terbaik setiap tahunnya. Upaya lain mungkin kita bisa mencontoh pelatih-pelatih Indonesia yang terbang ke Eropa untuk mencari pemain keturunan. Tapi bagi saya kebutuhan utamanya adalah sistem pengembangan yang menghasilkan pemain-pemain lokal terbaik.
Selain itu, upaya selanjutnya adalah dengan strategi bersaing dengan tim lain. Bagi saya, Indonesia akan segera menjadi tim terbaik dengan usaha yang mereka berikan, tetapi Malaysia harus menantang mereka. Jelas Kim Panggon. PSSI Erick Thohir memberikan kabar baik buat Sintayong usai timnas Indonesia memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, timnas Indonesia mengamankan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia setelah menang 2-0 atas tamunya Filipina. Dengan hasil ini, timnas Indonesia pun menduduki posisi kedua di klasemen akhir grup F dengan koleksi 10 poin. Setelah memastikan diri tampil di putaran ketiga kualifikasi, Erick Thohir menyebut jika jadwal Liga Indonesia akan diberikan kelonggaran agar persiapan timnas Indonesia bisa lebih matang. Erick Thohir mengungkapkan telah berkomunikasi dengan PT LIB selaku operator liga untuk memberikan waktu jeda agar skuad Garuda nantinya mempunyai persiapan. Erick menyebut jika para pemain timnas Indonesia akan punya waktu 3 atau 4 hari jelang bertanding di pertandingan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya sudah minta Liga untuk FIFA Matchday selama 3 atau 4 hari jeda untuk timnas bisa berkumpul. Tidak langsung istilahnya 1-2 hari berkumpul langsung tanding karena kelasnya lebih tinggi. Ini Liga menyanggupi dan kita sekarang menyusun jadwal yang tepat bersama Liga. Karena ini kan 2025 masih ada bulan Maret dan Juni untuk 4 pertandingan sisanya di tahun ini, ujar Erick Thohir. Dengan kebijakan ini, pelatih timnas Indonesia Sintayong pun bisa senang lantaran pemain yang dipanggilnya kemungkinan tidak bentrok untuk membela klub di kompetisi domestik. Para pemain Liga 1 yang dipanggil Sintayong pun kemungkinan kecil tidak akan cedera lantaran masa jeda cukup panjang sebelum gabung ke timnas Indonesia. Average age 23.6, one of the youngest team dekat ASEAN Cup. Semalam menentang Vietnam, mereka menang 1-0, 3 mata. Kita melihat approach mereka sepanjang 90 minit. First game mereka tewas, second game mereka keluar. Konsistensi daripada minit pertama ke 90. Kita bukan banding dengan Japan, Korea, Jordan. Kita banding dengan negara jiran yang selalu kita bertanding. Only 2-3 years ago kita menang dengan mereka. Baru-baru ni kita tewas dengan mereka last 2 years. Tapi nampak apabila mereka hadir di ASEAN Cup, mereka kutip 3 mata yang berharga menentang Vietnam yang boleh katakan agak gah di Southeast Asia. Di manakah kita sekarang dan selepas perlawanan ini? Sebab kita nak kata memang first time after 42 years, tetapi neighbours kita has gone dengan the youngest team in Asian Cup at the moment, dan kita team yang paling senior, tak silap saya. Overall bigger picture apa semua, something as simple as kita hidup dalam ekosistem bola sepak di mana tidak ada apa-apa usaha untuk merancakkan lagi level of competitiveness di peringkat akar umbi. Jumlah kelab yang ada dalam bola sepak Malaysia pun tak banyak, tak cukup bagi aku. Right, kita ada 13 professional clubs di Liga Super pada ketika ini. Selebihnya semua M3, semi pro. Cukup ke untuk negara yang ada 30 juta rakyat? Sebagai perbandingan. Kemudiannya jumlah pemain import yang dibenarkan juga. So tak ada insentif dan ruang dan apa-apa ekosistem untuk pemain-pemain muda kita thrive. So itu di peringkat akar, dan kemudiannya naik ke peringkat pasukan pula. Coaches pun tak masuk akal. Kita punya sistem permainan di atas padang pun tak masuk akal. Cara kita ambil serius kejohanan ini pun tak masuk akal. Ramai yang kata, oh tengoklah Indonesia pun tak ada lower league, tak ada youth development yang sedap. Diorang pun ada masalah yang sama tapi seperti Malaysia. Setuju, memang Indonesia ada masalah akar umbi. Masalah tersebut tak diselesaikan. Tapi while benda tu tak diselesaikan, at least mereka ada some other strategy untuk tetap kekal kompetitif. A mitigation strategy. Kita kalau akar umbi tu tak selesa, akar umbi tu tak settle, tak solid, tak diselesaikan lagi, bila kita nak masuk tournament ni pun sekurang-kurangnya kena ada some form of solution. Kalau solution tu pun tak ada, jangka pendek dan jangka panjang, jangka pendek, jangka panjang, dua-dua kita tak ada apa, then what's the point? Nah, Sobat Maju, apakah kalian setuju Malaysia sudah level Asia atau masih level ASEAN?
Oke teman-teman ya, demikian videonya. Satu video yang mengulas dan menyoroti tentang perkembangan dari timnas Indonesia dan juga atas lolosnya Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia dari pengamat-pengamat sepak bola di Malaysia. Dari melihat ulasan video tersebut, bagaimana menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa berkomentar. Jangan lupa tinggalkan like juga subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.